Kok kalau ngomong sama orang tua, seolah-olah dia nggak percaya kalau orang tuanya ini pinter. Ngadepin anak kok jadi baper. Inilah kalau teman-teman diamanahi anak tipenya thinking. Nah, kita pahami dulu yuk gimana cara komunikasi yang mudah, tepat, ngomong sama anak pinter ini. Punya anak yang kalau diajak ngomong, itu pertanyaannya kritis ya. Kalau kita jawab, dia nggak gampang percaya. Emang kata siapa? Emang bener kayak gitu? Emang kenapa? Sekalinya kita udah bener nih kayaknya. Dia bisa aja loh komentarnya pedes banget. Orang tuanya akhirnya pusing. Ini anak jenis apa gitu? Kok kalau ngomong sama orang tua, seolah-olah dia nggak percaya kalau orang tuanya ini pinter. Ngadepin anak kok jadi baper. Inilah kalau teman-teman diamanahi anak tipenya thinking. Nah, kita pahami dulu yuk gimana cara komunikasi yang mudah, tepat, ngomong sama anak pinter ini. Dominasi belahan otaknya adalah pada otak kiri atas. Itu adalah pusat untuk berpikir logika. Maka anak thinking memang dianugerahi sama Allah untuk berpikir kritis, logik, masuk akal. Maka tips komunikasinya yang pertama, teman-teman perlu untuk juga terorganisir dan logik. Tapi aku kayaknya bukan tipe yang kayak gitu deh Missy Day. Aku nih tipenya ngomongnya random. Nah, kalau udah diamanahi anak tipe kayak gini, mau nggak mau orang tuanya yang menyesuaikan diri. Makanya test fit nggak cuma anaknya doang, orang tuanya perlu tahu tipenya apa. Gimana cara ngomong terorganisir dan logik? Nah, salah satunya adalah pastikan datanya benar. Kalau ngomong sama dia, jangan katanya menurut mama nih. Nah, mendingan daripada menurut mama yang dia belum tentu percaya. Maka mendingan kita ngomong based on teknologi. Ya, jadi misalnya kita nggak ngerti nih teman-teman, ya udah organizer aja. Menggunakan apa? Alat bantu, boleh pakai Google, boleh pakai AI ya. Misalnya dia bertanya sesuatu yang berat dan kita nggak ngerti, udah ngomong aja sama dia. Wah, adik pinter banget nih, pertanyaannya keren. Mama belum tahu nih jawaban pastinya. Kita lihat bareng yuk ke Google atau ke ChatGPT misalnya gitu ya. Nah, ini membuat dia akhirnya mendapatkan data yang lebih akurat. Tips yang kedua adalah teman-teman fokus pada sebab akibatnya. Logika itu bicara tentang hubungan sebab akibat. Maka kalau bicara sama anak thinking, kita perlu juga bicara kenapa, bagaimana kalau, jadinya gimana. Nah gitu, kita perlu tahu sebab yang masuk akalnya. Banyak orang tua yang mungkin merasa anaknya masih kecil, belum bisa diajak bicara secara dewasa. Tapi ketika teman-teman diamanahi anak tipenya thinking, inilah masanya teman-teman menganggap mereka sebagai makhluk dewasa. Anggap aja dia anak cerdas dalam bentuk saset. Jadi badannya kecil tapi otaknya udah mau mikir yang berat-berat. Misalnya nyuruh dia sholat. Teman-teman jangan cuma ngasih perintah, dek sholat, awas nanti masuk neraka, awas nanti gak disayang sama Allah. Di kepalanya dia nggak masuk nih, kenapa sholat bisa membuat Allah sayang apa enggak, membuat masuk neraka. Kenapa sih? Kalau Allah sayang, Allah maha penyayang, Allah maha pengampun, kenapa ada yang boleh masuk neraka? Nah, nanti pertanyaannya akan malah macam-macam. Maka teman-teman perlu sampaikan, kenapa sih manusia itu perlu sholat? Panjang ya. Dan ini datanya perlu valid teman-teman ya. Jangan ngarang-ngarang. Maka buka Al-Quran lagi. Teman-teman lihat apa sih perintah Allah yang berhubungan dengan sholat. Sholat itu fungsinya untuk Allah atau untuk kita. Nah gitu ya. Inilah kenapa orang tua yang udah diamanahi anak thinking perlu untuk terus belajar dan perlu untuk lebih pintar setiap saatnya. Udah tahu kenapanya, caranya gimana, baru kepada konsekuensinya. Misalnya kita tidak melakukan ini, akibatnya apa? Biar dia mikir, karena dia anak yang senang untuk menganalisa. Ajak dia untuk menganalisa kenapa kita perlu untuk sholat, bagaimana orang yang tidak sholat, dan sebagainya. Inilah yang ketiga, tipsnya adalah fokus pada konsekuensinya. Anak thinking itu anak cerdas yang akan terbentuk dengan aturan. Aturan itu ada sebab musababnya, ada syarat dan ketentuannya, dan tentu aja ada konsekuensi positif maupun negatifnya. Kalau sebuah aturan gak ada konsekuensinya, tidak ada keadilan di situ, gak masuk tuh. Contoh yang paling sering terjadi adalah anak thinking yang pandai akhirnya cenderung kritis dan justru mendebat guru atau orang dewasa di sekitarnya. Emang kenapa kayak gitu? Emang gak bisa kayak gini?
Emang perlu kayak gini? Pentingnya apa? Dan sebagainya. Teman-teman sampaikan dulu pentingnya apa. Aturan ini pentingnya untuk siapa? Misalnya, boleh teman-teman gunakan bahasa penciptaan alam semesta. Ketika semua ciptaan Allah ini taat kepada Allah, maka itulah yang membuat bumi dan seluruh ciptaan Allah itu berjalan dengan baik. Itu konsekuensinya lah yang membuat kita akhirnya bisa hidup di bumi dengan baik-baik saja. Apa jadinya bila dia tidak ngikut aturan? Anak thinking ini anak yang gak gampang percayaan. Kalau teman-teman tidak segera memasukkan konsep ketuhanan secepatnya dengan logik bahwa ada sesuatu yang mengatur alam semesta ini, yang maha kuasa, yang maha pencipta, maka dia akan sulit untuk menangkap itu di kepalanya. Dan dengan demikian dia akan sulit untuk mengikuti aturan yang ada di masyarakatnya. Nggak pengen dong punya anak yang pinter tapi nggak bisa diterima sosial. Pastikan dia ngerti konsekuensinya apa. Konsekuensi terbesar tentang surga dan neraka itu perlu disampaikan secara logik. Karena itu abstrak, maka perlu disampaikan bahwa maha adilnya Allah adalah ketika ada yang baik diganjar yang baik. Perlu disampaikan bahwa kebaikan akan dibalas kebaikan dan keburukan juga akan diminta pertanggungjawabannya. Itu akan berlaku kepada kehidupannya di dunia. Ketika dia melakukan kebaikan, dia tahu porsinya, melakukan keadilan, maka nanti insya Allah dia akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, objektif, dan bisa dipercaya, amanah menjaga apa yang diberikan tanggung jawab padanya. Tips yang keempat adalah gunakan kata pikir. Jangan gunakan kata perasaan. Misalnya mamahnya orang feeling, menggunakan perasaan. Saking seringnya dikritik, akhirnya mamahnya baper. Adekku nggak ngerti banget sih perasaan mama deh. Dari tadi mama ngomong, adek kan pinter deh, tapi jangan dipakai kata-katanya untuk menyakiti hati mama. Gak ngerti dia, say. Tolong jangan pakai air mata kalau ngomong sama anak thinking ya. Gunakan logikanya, gunakan analisanya, gunakan kata pikir. Misal, kalau seorang anak yang dulu nggak bisa ngomong, lalu kemudian dilatih bicara sama orang tuanya, sebaiknya membalas orang tuanya dengan seperti apa? Coba dipikir. Allah kasih manusia itu berakal, makanya Allah kasih tanda-tanda kebesaran Allah buat orang yang berpikir. Tips yang kelima, ini penting banget teman-teman, jangan mengulang. Ingat, anak thinking itu anak pinter. Anak pinter tuh gak suka diulang-ulang, karena pengulangan itu seolah-olah merendahkan kecerdasannya. Seolah-olah kita gak percaya kalau dia itu pinter. So, teman-teman, kalau ngomong sama anak thinking, satu kali pastikan dia mendapatkan informasinya, terus bilang, mama percaya. Contoh gini ya, dek mandi ya, anaknya belum bergerak. Bilang aja gini, mama percaya kakak sudah bisa mandi, sudah biasa mandi, mama kasih waktu 5 menit untuk berpikir dan bersiap-siap, sampai selesai, 5 menit sudah selesai mandinya. Oke? Gitu. 5 menit kemudian dia tidak juga mandi, maka jangan diulang kata-katanya. Biasanya orang tua tuh demen banget ya ngulang-ngulang, apalagi orang tua sensing ya. Hati-hati ya. Mendingan daripada kita ngomong mandi, ngedenger nggak? Mandi. Mendingan kita ganti dengan kakak sudah 5 menit. Tadi tugasnya apa? Konsekuensinya apa? Anak cerdas mama pasti bisa. Mau di-extend 1 menit lagi? Kalau enggak, mohon maaf, mama akan tinggal. Itu konsekuensinya. Gitu. Bersikap tegas pada anak thinking karena dia cenderungnya memang butuh aturan yang tegas, data yang akurat, orang tua yang konsisten dan konsekuen dengan kata-katanya sehingga bisa dipercaya. Berkomunikasilah sesuai dengan bahasanya. Hindari miskomunikasi. I know you because I love you. Si Dai itu levelnya udah master trainer. Jadi artinya dia adalah orang yang paling fasih menguasai tentang Stephen. Kalau ingin mendengar Stephen lebih baik, dengarkanlah Miss Dai.